Bisa nggak sih jangan ada yang tersangka, jangan ada yang dipenjara, tapi lu semua orang-orang jadi korban itu lu jangan main binary option gitu, bisa nggak sih? Cara mencuci uang yang benar buat orang-orang korupsi di sana, afiliator di sana, aku ajarin cara menyuci uang yang benar. Pertama, punya uang banyak tapi di penjara buat apaan ya? Paling gede. Ada. Siapa? Hampir 9M. Siapa? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini aku akan ngobrol sama Ical Muhammad ya. Ini ibu-ibu, istilahnya ibu-ibu yang sering baca tiap hari nih. Trading, ada robot trading, ada binary option, ada afiliator. Itu mungkin buat beberapa orang agak asing ya. Tapi kita pengen tahu gitu, apa iya betul orang tuh bisa kaya sampai segitunya dengan ikut trading-trading dan bisa jatuh miskin dengan secepat itu. Ada apa sih penipuannya, di mana sih kalau kita pengen nyoba trading tuh harus memperhatikan apa? Nah, kita tanya nih sama Ical Muhammad. Tapi sebelumnya Ical, ya dia soalnya kemarin viral. Aku berasa kayak dirumpi asli. Dia viral gara-gara kamu buka tentang afiliator itu ya kan. Sehingga menyebabkan si Indra Kents kemarin langsung set. Padahal aku baru ngobrol sama Indra Kents. Oh iya, sebelumnya? Sebelum dia ditangkap. Sebelum dia pergi ke Turki tepatnya. Oke. Baik ya. Pertanyaan. Kamu belajar trading itu pakai ilmu trader Rusia, benar nggak? Yang kamu bela-belain translate ilmunya dari bahasa Rusia kata per kata. Itu benar nggak sih? Serius? Benar. Kenapa Rusia? Rusia sama Inggris, karena bahasa Inggrisku kan kurang. Bahasa Rusiamu lebih bagus. Apalagi bahasa Rusia, mana yang ada yang ngerti. Terus? Udah akhirnya belajar itu karena aku ini orangnya observasi. Maksudnya segala sesuatu yang gua harus tahu tuh gua bener-bener harus tahu deh. Dari tahun berapa itu begitu? Pengen tahu tentang trading ini? Gua 1 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun, tapi pas pandemi? Pas pandemi. Tapi kalau yang binary option baru tahun lalu. Oh, baru Justru setahun. malah belajar trading dari bahasa Rusianya itu waktu tahun lalu, waktu menelusuri apa sih binary option binomo itu tuh apa? Karena dia di Pulau Karibia kan. Oh iya. Bahasanya masih bahasa Rusian gitu. Oh. Dia tuh ada di Pulau Karibian. Dia free legacy gitu. Jadi suatu pulau yang nggak ada pasal yang jelas di situ, hukum yang jelas tuh nggak ada. Oh gitu, ya iya aku ingat. Soalnya dulu yang ingat gak sih yang pernah iklan jutaan orang tidak menyadari itu sih. Siapa namanya? Kita pernah wawancara tuh. Budi Dinamo. Iya. Budi Dinamo. Dia pernah cerita kan waktu dia iklan itu. Di Rusia? Iklannya di Rusia. Iya. Gitu. Jadi Karibian tapi bahasanya Rusia. Bahasanya masih Rusia. Serius? Ya nggak ngerti karena aku belum pernah ke Karibia. Tapi bahasa artikelnya ada bahasa Rusia. Oh, bahasa artikelnya. Jadi kamu itu bukan untuk mendalami trading, tapi untuk mengetahui. Untuk mengetahui. Apa itu binary option? Untuk membongkar ini tuh aku butuh setahun buat observasi. Serius? Oh oke. Aku tuh bisa dibilang orang yang sempat kena mental. Pada saat? Pada saat observasi tentang binary option. Karena caranya para afiliator ini salah. Tapi kesalahan afiliator ini dipuja sama netizen. Udah giveaway, pengemis sosial media dan sebagainya. Ini sorry to say. Memang itu faktanya. Iya. Jadi kamu ibaratnya pada saat kamu membuka ini kamu seperti melawan arus gitu kan? Melawan arus. Ini di konten YouTube kan. Jadi mungkin cara ngomongku agak lebih santai. Nggak apa-apa. Di TV bahaya. Oke. Jadi caranya seperti apa sih ini? Kita bedah ya. Cara bedah afiliator. Cara afiliator itu seperti apa sih? Ada polanya ya? Ada polanya. Jadi gini. Pola di negara-negara luar, wah sampai observasi negara luar kan. Iya. Flexing ini udah dipakai sama negara luar, Amerika itu 15-20 tahun yang lalu. Iya. Tapi kan kita tahu ya Indonesia ini lebih terlambat dari negara luar. Mungkin kita terlambat 15-20 tahun yang lalu. Jadi, apakah literasinya kita siap? Aku bilang nggak siap.
Karena kan aku pernah jadi QOL di Kominfo selama 6 bulan. Waktu itu jadi pembicara di Indonesia bagian timur, Ambon, Papua dan sebagainya. Nah memang faktanya adalah edukasinya kita itu baru di 50 sekian persen. Penyebaran internet kita udah berhasil di angka, baru tahun ini di angka 90%. Memang semua menyebar internet. Nah pertanyaan adalah, kita kan ada gap tuh, literasinya di situ. Nah orang-orang yang adik-adik kita atau siapapun itu yang belum bisa mendapatkan edukasi literasinya itu, melihat konten-konten yang flexing, ditelan mentah-mentah loh. Udah percaya. Karena mereka melihat, karena kan itu ada proses berpikirnya. Bener. Ya. Ada seolah-olah ada proses, padahal sebetulnya ya, bim salabim di tengahnya. Gitu padahal kan? Ada maksud di flexing itu. Nah tahun lalu aku nemulah istilah flexing. Aku bilang tuh, ini flexing, ini flexing. Dibully. Lu ngiri lu iri lu ini dibully. Sampai waktu ada TV sebelah 7 Crazy Rich Indonesia. Wah itu makin dibully parah. Lu iri lu. Ini kalau ada 7 miskin Indonesia, Ical nih satu sampai kayak gitu, sampai kayak gitu. Jadi kok gini ya? Ini tuh aku nolong kalian loh. Kena mental. Gitu loh. Aku sempat kena mental. Aku nolong kalian nih. Karena aku mikir apa yang aku serang ya? Jangan sampai personalnya yang aku serang. Kalau personalnya aku serang bisa gawat. Pencemaran nama baik tuh. Pencemaran nama baik, dan yang aku lawan ini kan traffic triliunan. Repot kalau sampai nanti ada orang yang kehilangan sekian banyak gitu ya. Repot. Akhirnya apa yang membuat kamu berani itu ngomong? Yang buat aku berani, sebenarnya nggak berani sampai sekarang pun. Kalau dibilang takut sih takut loh. Masih takut. Cuman akhirnya aku berpikir kalau udahlah, aku nyelamatin buntut aku nyelamatin diri aku, terserah. Maksud aku, tanganku nggak cukup lah kalau suruh buat meng-hire ini semua gitu, nggak bisa. Untuk membenarkan, meluruskan ini, menjelaskan. Tapi kan lama-lama akhirnya banyak orang juga yang memberikan. Justru malah dari orang-orang dari circle terdekat. Syuting sama ini bilang rugi sekian, syuting sama itu bilang rugi sekian, syuting sama ini bilang rugi sekian. Kita Sinaga tuh termasuk. Kita Sinaga itu jam berapa ya? Lupa aku. Dia tuh nelpon aku, Cal. Lo katanya ini ya, paham tentang trading ya? Apa yang lu mau tanyain? Gue mau tanya soal binary option, binomo. Gue rugi sampai sekian. Wah, kok teman gue yang kena? Akhirnya aku ceritain semuanya tuh. Gita kebetulan mempunyai pantengin TV itu kan, dia baru tuh. Podcast yuk. Enggak gitu. Karena aku memutuskan buat, aku pengen nyelamatin diri aku udah, nggak peduli sama yang lain. Syuting sama ini, aku rugi 2M. 2M lu? Iya. Udah, akhirnya ketemu sama satu temen yang dia rugi itu 500 juta sampai jual mobilnya lah. Di binomo ini. Yang tadinya Gita maksa ngajakin podcast aku tolak, gantian aku malah yang ngajakin dia. Gara-gara harus aku untiin. Ayo kita podcast lah. Ini kenapa jadi lu yang ngajakin? Udah deh, ayo kita podcast. Itu yang membuat kamu, karena melihat orang-orang terdekat tuh banyak yang rugi. Kamu merasa ini saatnya. Umur aku 30 tahun kan, Karos. Hidup aku paling cuma berapa tahun lagi sih? 20 tahun paling udah nggak bisa produktif lah. Atau 25 tahun udah nggak bisa produktif. Selanjutnya akan terusin sama siapa? Sama adik-adik kita. Nah kalau ini nggak dihentiin, mungkin kita nggak kena. Tapi bisa sampai nanti anak lu kena. Tetangga lu kena, saudara lu kena, siapa kena. Ini membuat orang terlilit utang, ada yang jadi stres, bunuh diri ada? Ada kan, ada. Sampai ada yang rugi berapa M, terus sekarang satu keluarga tinggal di gereja, ada. Aku ketemu orangnya, ada di kontenku. Ketemu di gereja, sampai yang akhirnya dia mau bunuh diri, nggak bisa. Dia minum obat mental, mau bunuh diri nggak bisa. Aduh nggak ngerti dia beli apa gitu. Paketnya datang dibuka sama anaknya. Astaga, serem amat. Dibuka sama anaknya, kok barang terlarang kan? Dibuang sama anaknya. Pesen lagi, dibuang sama anaknya. Jadi anaknya tuh berusaha menghentikan papahnya ini buat jangan bunuh diri. Ada di kontenku. Astaga. Sampai seperti itu. Nah, jadi apa yang polanya afiliator ini lakukan untuk menarik member?
Satu dia pasti bercerita dulu aku gitu flexing, ya. Dulu flexing. aku dari ini Flexing. pernah rugi, tiba-tiba aku bangkit lagi. Itu polanya. Itu polanya. Aku rasa semua yang aku jelasin di Pantengin TV udah aku jelasin ya, tapi itu kronologis awal. Perkembangannya ini kan akan selalu ada. Nah, dari situ langsung viral kan? Langsung viralnya sih di TikTok ya. Langsung viral, kebuka semua, tapi aku pikir itu akan menyelesaikan masalah, ternyata enggak. Aku makin kena mental. Kenapa? Para afiliator itu keluar. Para semua afiliator, bahkan ada satu statement aku kan ketika kita nanya, emang ada trading yang binary option itu bisa kaya dan bisa menebak candle? Iya. Aku bilang enggak. Aku tantang, aku pengen ketemu orangnya, kalau ada yang bisa nebak candle, aku pengen ketemu orangnya, aku tantang. Ada satu ya gurunya mereka, katanya namanya Fakarits. Tuh nantang lah, terima tantangan. Cuman jangan di depan kamera, kita ketemu. Wah, aku nggak mau. Kalau mau kita live, dilihat semua orang, biar ada buktinya. Mana aku tantang, karena dari hasil bahasa Rusia yang aku baca, yang aku terjemahkan, itu memang ada sistem bot, ada sistem robot yang memanipulasi sebuah candle. Jadi kalau main lebih dari 35 menit, itu bisa di sliding. Per 1 detik tuh bisa, contoh kayak kita main 1 menit. Di menit 58 grafiknya itu hijau lah, tinggi lah. Ntar di 59 bisa turun dulu, 59 turun, bisa ntar di menit 1 bisa naik lagi ke atas. Tek. Jadi ini bukan dari perdagangan yang sesungguhnya, bukan trading yang sesungguhnya. Binary option itu adalah OTC. OTC apa artinya? OTC itu kopian dari real market. Kopian dari real market, tapi dia tidak real. Tidak real. Dan dia bisa dipermainkan. Bisa dipermainkan. Jadi namanya binary option itu adalah karena tradernya itu cuma nebak ini akan naik atau turun. Yes. Gitu. Dan ya berarti seperti judi. Seperti judi. Dan itu pasti akan ujungnya pasti akan kalah. Pasti akan kalah. Kenapa bisa begitu? Pasti akan kalah. Gini. Pasti akan kalahnya adalah ini manipulatif. Pertanyaannya adalah gini. TSKDS sudah mengakui kalau dia ternyata selama ini tidak main trading. Pertanyaannya adalah kalau memang dia maksudnya nggak main trading binary option. Tidak main binary option. Pertanyaannya adalah kalau memang dia merasa binary option itu menguntungkan buat dia, kenapa dia nggak main? Berarti dia tahu ada something wrong. Ya. Tapi dia ngajak orang untuk main di binary option. Berarti selama ini yang kalau ada istilah trabar, trading bareng itu, ya cuman manipulatif mulut. Tipuan aja. Tipuan mulut, cuman ya tipuan mulut. Jadi kayak dia menjebak orang untuk masuk ke binary option, padahal dia sendiri main di trading yang lain. Karena gini, kesalahan di binary option itu bisa ditutupi dengan kompensasi. Kompensasi itu adalah cara trading di binary option untuk menjaga posisi. Aku jelasin ya. Contoh. Mukanya udah gini bingung. Contoh. Kita taruhan 13.000. Di menit 59 kita open sell. Menit 59 kita open sell. Ternyata dia buy. Nah, gimana caranya biar 13.000 kita ini nggak hilang? Dikali 2,5%. 2,5% itu supaya apa? Supaya nanti kemenangan berikutnya itu tidak menghilangkan deposit dari yang sebelumnya. Jadi mempertahankan posisi. Paham ya? Paham. Penonton mudah-mudahan paham. Jadi ya? harus ini lagi. Ya, harus ini lagi bayar lagi, injek lagi. Injek lagi di angka 2,5%. Untuk mempertahankan posisi terus, kalau 13.000 ya kali. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlah saldo kita kuat? Nah, itu tuh justru yang mendorong kita ke jurang kerugian. Jadi supaya nggak rugi, dia harus injek terus. Sementara ini rugi terus. Rugi terus. Injek. Akhirnya utangnya di situ tuh. Utangnya situ tuh. Pinjol sama apa segala macam. Saldo kita cuma 5 juta nih taruh nih. Kompensasinya udah nggak bisa, udah mentok. Mau nggak mau apa? Ya udah cut loss, hilang. Hilang semua tuh. Semua, hilang. Jahat ya. Dan kalau judi ketahuan, kita taruhan 100.000, hilang 100.000, menang 100.000. Kalau di binary option enggak. Kalau naruh 100.000,
Kalau kalah hilang 100.000. Kalau menang cuma dapat maksimal 85%. Makanya itu kita harus kali 2,5%. 1%-nya buat nutup yang sebelumnya, 1%-nya buat depo yang sekarang, 5%-nya itu buat nutup 15% yang dapat keuntungannya cuma 85%. Jadi cuma 30%. Gitulah hitungannya kira-kira. Halusinasi banget ya. Jadi Sadis, ini sebenarnya judi tapi ada beberapa hal yang mirip-mirip kayak trading Judi. gitu kan. Tahun lalu itu aku pernah di somasi. Karena aku bilang binary option itu judi. Aku pernah di somasi. Sama siapa? Ya sama afiliator itu. Terus aku di somasi karena memang tidak ada pasal yang menjelaskan kalau binary option itu memang judi. Tapi menurut aku judi. Iyalah, kan pasarnya bukan pasar beneran, cuman kopian doang, terus cuman nebak, itu kan bukan trading juga gitu loh. Sampai akhirnya siang itu aku makan sama Pak Wamen, terus? Pak Wamen, Wamendak, Wakil Menteri Perdagangan, si Pak Jerry. Aku bilang, Pak, Bapak harus menjelaskan kalau ini 27 Pak, minimal ini 303. Yaitu? Apabila mendistribusikan, memasarkan, mengiklankan sebuah aplikasi yang ilegal di Indonesia, itu pasalnya. Padahal itu sebenarnya udah ilegal ya di Indonesia ya? Tapi IKA bilang kalau ini legal. Ya, tapi kan dia akhirnya meralat bahwa... Setelah aku lawan. Setelah kamu lawan. Enggak, tapi taunya itu legal, nggak ilegal, itu gimana sih? Kalau misalnya ilegal kan harusnya nggak bisa diakses pakai internet sini gitu nggak? Ya, kalau Binomo, ini kita bicara Binomo. Binomo itu awal bisa di-download di Play Store, di App Store. Awalnya? Karena dia mutasi, akhirnya dia lepas dari App Store tersebut, akhirnya dia menjadi web. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana bisa binary itu legal atau nggak ilegal di Indonesia? Nah, itu dia harus berdasarkan dengan perizinan legacy dari Bapepti dan OJK. Dia maksudnya kalau ilegal, kok masih bisa diakses gitu webnya? Ya, bukan Indonesia namanya. Nonton film ini aja niat pakai VPN. Berarti yang ikut trading itu harusnya curiga dong. Ini kok harus downloadnya pakai VPN? Harusnya. Tapi enggak. Harusnya, tapi ya enggak. Oh, tapi Binomo itu kadang cuman seminggu pakai VPN, habis itu udah nggak pakai VPN lagi. Kok bisa begitu? Dia mutasi webnya. Oh, jadi belum sempat kedetek kalau ini legal. Ya. Dia udah ganti lagi. Ya. Pinter juga dan rumit juga ya, pusing banget itu ya. Dia mutasi terus, ntar ada link baru, mutasi terus. Mutasi terus, binary option itu. Oke, jadi kan aku tadinya menduga-duga ya. Harusnya kan si orang yang misalnya ini ada afiliator memujuk orang-orang ini gitu ya untuk ikutan di binary option. Harusnya mereka sadar nggak sih gitu kalau itu judi? Masa mereka nggak sadar? Kalau mereka sebelumnya pernah trading, harusnya mereka tahu harusnya ya dalam pikiran aku yang bodoh-bodoh ini. Harusnya mereka tahu dong kalau itu beda. Harusnya. Satu itu beda. Dua kalau emang harus pakai download pakai VPN kan ya tanda tanya lah gitu. Terus? Ya, tapi kan di sini pasti para member-member itu pasti punya figur ya. Nah, kalau figurnya itu bilang legal, terus membernya ini bilang legal kok, ini bilang legal. Makanya aku pernah bilang sama Ika, lu akan gue lawan. Kalau lu menyebarkan hal yang salah, gue akan lawan. Tapi kalau sekarang gue akan bilang edukasi. Kan pernah tuh, gara-gara dia bilang di story ya, masih ada kok berita-berita di YouTube. Dia bilang, oke, kalau nggak boleh gua memasarkan binary, gua memasarkan binary option aplikasinya Nadex. Ini adalah legal di Indonesia. Perasaan nggak ada deh binary option yang legal di Indonesia, kataku. Akhirnya aku bilang, perasaan nggak ada deh. Jadi kita perang story kayak cewek. No mention apa mention? No mention. Norak. No mention. Kita bingung ini pengikut ya kan, terus lanjut. No mention, tapi orang yang ngikutin ini tahu kalau kita lagi serang-serangan. Sini. Kecuali ibu-ibu inilah nggak tahu. Terus perasaan nggak ada deh binary option yang legal di Indonesia, serang-serangan kita. Pas lagi Jumatan berdoa nih ceritanya, ya Allah, gimana ya cara ngebuka semua ini kok susah banget gitu. Mungkin jawaban dari Allah ya. Jam 4, jam 5 sore Bapepti posting. Daftar? Enggak, langsung nge-ban. Nadex
Nugdex adalah aplikasi ilegal di Indonesia, bla 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 bla. Langsung 5 menit kemudian Ika bikin story. Maaf, saya ini, udah. Kok dia bisa ngomong gitu dengan berani? Itu dia nggak tahu atau? Dia orang pinter. Orang pinter. Dia memahami pasal. Pasal hoax kan bisa hilang dengan kita minta maaf di publik, selesai. Tidak ada pengurungan. Yang ngajarin dia gitu siapa sih? Jago banget. Ada lah pasti. Ya nggak berarti kan ada lah pasti. Satu, sudah ada pola cara memasarkan, cara bagaimana dia merekrut member-membernya, pola bagaimana dia member ini bisa believe gitu kan udah ada polanya tuh. Kalau bilang siapa yang ngajarin, pasti ada. Pasti ada. Sehari pulang dari Turki langsung datang ke Bareskim dengan di situ tertulis ya di detik kalau dengan handphone yang sudah bersih, laptop yang sudah bersih mah sudah ada. Sudah ada. Gurunya sama nggak? Karena kan mereka semua sama-sama dalam keadaan sakit di infus tuh waktu itu. Nah, lucu kan? Iya. Bahkan sampai di postingan ID sempat jadi bulian ya. Maksudnya ternyata kalau lagi pasang apa itu namanya? Oh iya itu nggak boleh ada logam-logam yang nempel. Itu kan sampai sempat diposting di ID ya, Ikatan Dokter Indonesia ya. Nah itu. Jadi ini ada yang di belakangnya tuh yang jago banget. Yang sudah biasa dan ini sudah dilakukan di luar negeri dari 15 tahun yang lalu. 15 tahun lalu. Flexing, mengumpulkan orang-orang untuk bergabung di sebuah aplikasi yang bukan trading beneran, judi. Ini udah dari lama. Udah dari lama. Bahkan sampai sekarang flexingnya orang luar tuh masih, tapi udah nggak yang dengan jam Rolex, mobil Lambo, merek gitu udah nggak. Gimana? Udah body sekarang udah seksi, cewek-cewek seksi yang maaf yang itu terus udah ngapain? Ya flexing dengan cara itu berkencan dengan bannery. Oh iya, berkencan dengan bannery, flexingnya sana. Gimana berkencan dengan banner itu? Ya berkencan, jadi kayak postingannya udah nggak lampu, postingannya ya dengan dia ke kapal pesiar, terus pakai bikini. Cowok-cowoknya juga cowok-cowok yang six pack yang nge-gym kan otomatis kita mengagumi dong, mengagumi. Nanti kita bisa ketemu tuh sama dia dengan cara ya pakai link referralnya dia. Oh jadi kayak membuat karena si cewek-cewek itu jadi selebriti. Karena di luaran sana ada yang legal. Oh ada yang legal. Legal sebagai aplikasi judi. Oh tapi berarti yang ikut itu tahu dong kalau itu judi. Iya, jadi kayak kita lagi di sofa kamar hotel. Sambil nge-wine, yaudah kita judinya di binary option, berkencan gitu loh. Hiburannya judi di binary option dengan cewek-cewek seksi gitu. Nah kalau kita kan masih pakai kartu ya, kartu yang kalah minum atau apa. Ini pakai gitu. Aplikasi judinya. Udah ke situ. Nah tapi kalau sampai ada orang yang begitu dan sadar itu judi, berarti ada kemungkinan menang dong. Ada kemungkinan menang, ya. Maksudnya menang terus gitu kan? Atau kalahnya dikit lah, menangnya lebih banyak gitu. Ya mungkin dengan cara dia menggunakan binary option untuk berkencan lebih ke untuk pilot talk atau untuk apa ya, pilot talk atau untuk. Jadi istilahnya ya dia bayarnya pakai duit yang hilang di binary gitu. Mungkin gitu. Iya bisa jadi. Mungkin pilot talk atau wasting time atau apa buat apa sih? Ya bahan perbincangan lah ya. Bahan perbincangan. Iya gitu-gitu kali ya. Begitu paling. Aduh, ya itu dari binary option dari satu nih ya. Baru satu nih. Sekarang tapi udah mulai ditiru kan dengan sama Indonesia. Ada cewek si Fai Ruby, ada cewek seksi gitu. Dia main di binary option, Terus? Ya ngajarin terabarnya begitu pakai tank top doang, udah begitu. Itu seperti kayak lagi. Perhatikan di sini, uangmu hilang di sana. Iya. Astaga, gitu ya. Jadi binary option itu adalah judi, dah gitu aja ya. Dimana tadi yang menarik yang aku sempat ngobrol sama Ical, yang menarik juga adalah bahwa member-member itu bisa di profiling. Ya bisa. Nah, itu ceritain lagi deh di profiling itu maksudnya. Profiling. Jadi misalnya aku nih, itu si aplikasi itu bisa tahu lah rekeningku ada berapa, aset-asetku ada berapa gitu. Kalau mengutip dari statement atau pernyataan dari Master Gema selama ini kita ngobrol, dan aku juga pernah mendapatkan itu ketika observasi pakai bahasa Inggris, ada di table binary option, karena binary option itu di luar sana itu sebenarnya sudah menjadi buruan FBI.
Jadi memang kita bisa memprofiling. Jadi contoh, kita karena kita ngirim KTP untuk menjadi member di kode referral itu kita ngirim KTP sama email. Oke. Nah, bisa dong. Di trace. Bisa. Nick itu kan bisa di trace tuh semua. Oh ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Ini si Ical Muhammad nih yang gini ya. Adalah dia punya aset 3M lah ya. Ngeluarin gitu. sekian mah bisa nih dia nih. Gitu. Nah, mancingnya gimana? Cara mancingnya memang Dibikin menang dulu. akun-akun baru tuh memang selalu menang. Oke. Bisa nggak kita menang dulu, begitu kalah pergi, kan menang? Bener bisa. Bisa ya? Bisa. Asal sadar bahwa itu judi. Bisa. Jadi kalau yang dari observasiku, dari observasiku, kalau sering withdraw, itu kadang sering loss. Kadang kan ada orang ngakalin nih, cari harian 500.000 masukin 1 juta, dapat 1,5 juta, withdraw Keluar, semua. Besok lagi top up lagi 1 juta, dapat 1,5 juta, tarik Keluar lagi. Nah itu maksudnya yang sering sliding. Memang ada artikel itu memang. Terus yang kedua, cara memprofiling orang itu lihat nih, kalau awal-awal dia langsung naruh 15 juta, wah itu pasti dihilang tuh. Karena dia akan mengejar kekalahannya. Oh ya, biar impas gitu ya. Gue masukin lagi deh. Psikologi orang judi kan, kalau udah kalah, wah harus balik nih duitnya. Iya. Gitu. Pertama dimenangin dulu nih. Menangin dulu. Wah terus begitu kalah, kalau waduh harus balik modal nih. Ikut lagi, ikut terus. Gitu terus. Nah itulah, itu memang istilah-istilah profiling itu di webnya, di web legalnya sana udah pernah aku translate. Master Gema juga udah berstatement. Kalau memang ada istilah profiling ya, aku rasa memang ada sih. Ada. Jadi istilahnya memang ada yang dimainkan emosi mental bahwa orang tadi takut kalah, dia pengen mengejar kekalahannya sama greedy. Ya. Greedy juga ada di situ. Ada. Jadi memang mental orang dipermainkan. Ya memang mental orang dipermainkan. Mereka nggak sadar itu. Nah itu dia. Aku tuh kurang setuju sebenarnya. Kalau korban terlalu vokal itu sebenarnya kurang setuju. Makanya aku juga pernah nyindir story kan. Lu itu korban salah juga sih sebenarnya. Jadi jangan terus ada tersangka ngerasa kayak Power Rangers gitu. Mereka korban ngerasa kayak Power Rangers. Siapa yang beban? Aku. Kenapa kamu? Ya aku, karena banyak netizen di sana. Ini gara-gara Ical, speak up. Padahal yang bikin Ika sama DS di penjara siapa? Korban melaporkan. Iya. Legal standingnya kan korban. Iya betul. Siapa yang bikin Ika DS itu masuk penjara? Ya Ika DS sendiri. Karena dia melakukan kejahatan. Gitu loh, bukan Ical Muhammad. Orang Ical Muhammad mengedukasi sampai sekarang nggak, Ros? Apalagi di TikTok. Aku tuh nggak main TikTok sampai ya punya TikTok. Cuman nggak pernah buka TikTok sampai akhirnya aku download ulang karena ganti handphone. Iya. Aku download ulang, passwordnya aku hafalin sampai ini, ya pokoknya sampai bisa kebuka tuh TikTok. Ternyata bulian di TikTok tuh lebih sadis, sampai ada video kalau DS itu berhasil keluar dari Barreskrim. Ada penangguhannya istrinya. Kayaknya enggak deh. Jadi dia masih dalam. Masih banyak yang membela gitu. Masih banyak yang membela. Latar belakang pemikiran yang membela itu apa? Itu yang sampai sekarang aku nggak dapat. Kalau membela nggak apa-apa. Membelanya itu ngebully aku, ngebully Om Roy Sakti, ngebully orang yang speak up tentang itu banner. Itu akun beneran atau bodong? Rata-rata sih bodong sih. Oh gitu. Bodong dan tapi nggak 1-2 orang, banyak sih. Gitu. Banyak. Ya itu kan bisa itu bisa dimainkan lah ya, kita tahu lah yang gitu-gitu tuh. Oke. Jadi ini tetap ada pembelanya nih ya. Jadi kamu posisi tetap tidak aman ya, karena ini ada duit banyak sekali yang bermain di situ ya kan. Iya, seperti ya begitulah. Ya. Bisa bayangin aja kalau 3 tahun perputaran uangnya 1,5 sampai 2 triliun. Masa cuma segitu sih? Kayak lebih deh. Lebih kan? Iya, isunya sih katanya lebih, sampai 3 katanya. Itu kan berarti. Oke. Jadi intinya adalah ya ini pasti akan bisa bermetamorfosa menjadi bentuk-bentuk lain untuk menjebak member-member yang ingin seperti
seperti ini gitu ya. Dengan edukasi seperti ini membuat kita lebih berhati-hati kan gitu ya. Ya kalau sudah diedukasi masih juga ikut berarti ya udah tahu harusnya resikonya gitu kan. Iya, sampai aku gitu tuh, gak sih? iya bener, sampai aku tuh gini Kak Ros. Kalau aku mempunyai mukjizat nih ya, punya cincin Thanos nih. Aku tuh pengen bisa gak sih jangan ada yang tersangka, jangan ada yang dipenjara. Tapi lu semua orang-orang jadi korban itu lu jangan main binary option gitu, bisa gak sih? Itu loh, karena beban loh Kak Ros. Iya sih. Kan aku pengen juga berteman sama mereka. Jadi jangan main yang namanya binary option ataupun trading yang caranya mirip-mirip seperti binary option, yaitu tebak naik, tebak turun dengan candle-candle yang dibuat gitu ya. Dibuat, dan apalagi kalau naruh 100 menang dapatnya cuma 80. Kalau trading beneran? Nah, kalau trading beneran kan trading artinya dagang. Iya. Yang namanya kita dagang, mindset. Ya kebetulan aku dagang. Mindset berdagang itu apa sih? Rugi itu pasti. Untung itu alhamdulillah. Iya. Berarti ya udah resiko kita main trading. Kalau real trading ya. Real trading nih. Real trading. Ya udah, ya yang penting kita pinter-pinternya membaca algoritma atau pinter-pinternya membaca apa proyek koin ini, contoh kalau kita main cryptocurrency. Proyek yang lagi marketnya lagi bagus. Bener. Misalnya kalau lagi pandemi pasti yang obat-obatan, peralatan kesehatan kedokteran itu yang akan bagus. Kalau lagi ada banyak pembangunan berarti perusahaan-perusahaan konstruksi itu yang bagus. Itu kalau kita benar-benar ikut trading, tahu ya. Tapi kalau cuma nebak-nebak, nggak peduli itu itu perusahaan apa atau ya gitu kan, itu biasanya apa sih pakai kripto ceritanya ya kalau binary option itu? Kalau binary option itu memang ada marketnya, ada USDT, ada kripto, ada gold, ada falas, ada valuta asing. Tergantung kita milih, tapi seolah-olah itu adalah beneran, tapi sebenarnya enggak. Oh, tipuan semata Tipuan semata. Robot trading. Itu juga lagi ramai kemarin ya, ada yang ditangkap bahkan ya. Robot trading itu apa sih? Kan enak sebenarnya kalau robot trading ya. Kita yang misalnya kayak aku nih nggak ngerti nih. Ada robot trading ya tinggal taruh aja, nanti biar dia yang jalanin. Kita tinggal milih mau ini gitu. Gitu nggak sih? Robot trading. Ini ada cerita nih. Ini baru kedua kalinya aku menceritakan di podcastnya orang. Oke. Salah satunya robot trading. Salah satunya channelnya Karos nih. Robot trading. Kalau dibiarkan, negara Indonesia itu bisa kayak negara Albania. Yaitu? Negara Albania pada tahun 90-an, 80-90-an. Negara itu tuh hancur gara-gara suatu perusahaan Ponzi. Suatu perusahaan Ponzi yang legasinya itu abu-abu. Entah itu legal, entah itu ilegal. Sebenarnya ilegal, tapi seperti kayak legal. Kayak legal, paham ya? Jadi kalau di sana tuh menteri keuangannya ya sempat mempromosikan. Kalau di sini kan ada tuh ketua siapa? Ya gitu deh, serem. serem jangan ke situ. Nah, itu jadi kayak abu-abu kayak Oke. Karena aku nggak ngerti ya, aku udah pernah ada yang nawarin sih waktu itu. Karena aku nggak ngerti, aku nggak berani ngambil. Karena seperti kamu juga aku harus observasi, tapi aku malas kalau baca tulisan Rusia. Nggak, robot trading ini tapi trading beneran, tradingnya beneran. Robot trading tuh sebenarnya trading beneran. Trading beneran. Robotnya ini aplikasi gitu ceritanya. Robot tradingnya itu broker. Dia itu broker. Ya kan biasa di trading emang ada broker. Dia ada broker. Cuman ada exchange-nya ini katanya exchange luar. Ada Alpha, ada Lego, ada exchange luar lah katanya. Nah, terus dari exchange ini baru itu memang yang membuat Bapepti itu akhirnya memutuskan kalau ini adalah ilegal. Karena Bapepti pengennya adalah ini exchange lokal. Dan di robot juga sebenarnya ada manipulatifnya. Karena kita withdraw itu di angka satu dolarnya itu 13.000. Bukan withdraw, depositnya. Kalau kita deposit itu dipukul rata, semua di angka
15.000, Oke. 14.000 kalau deposit. Kalau ngambil? Tapi kalau withdraw itu di angka 13.000. Jadi ada selisih. Udah ada selisih dulu tuh. Tuh pelanggaran pertama. Selisihnya jauh apa? 2.000? Ya 2.000 itu pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua adalah ada sistem Ponzi. Member get member itu. Member get member. Nah bicara masalah Ponzi itu bahaya yang tadi negara Albania itu. Jadi hampir mirip sebenarnya. Jadi di Albania negaranya sama. Pemerintahnya tuh abu-abu, sama seperti kita. Kalau pemerintah nggak apa di depan Bapak Pepti juga aku udah bilang ini sih. Di depan Bapak Pepti, di depan Pak Jerry juga aku udah bilang kayak gini. Jadi memang selalu begitu ya. Literasinya segini, legasinya selalu ketinggalan kita. Nah itu yang sebenarnya jangan. Nanti kalau udah ada masalah dulu, baru legasinya ada, penanggulannya ada, sebenarnya kan jangan. Soalnya kalau Ponzi itu kan siapa yang ikut duluan, itu yang bisa ngambil keuntungan yang terbanyak. Yang belakang-belakang cuma dapat apesnya doang, cuma deposit, nggak bisa withdraw karena keuntungan ini udah untuk yang atas-atas gitu kan? Bener. Nah, jadi itu bukan trading beneran dong kalau keuntungannya cuma ngambil dari biaya member. Gitu. Nah. Kalau dibilang trading beneran, dia memainkan di aplikasi Meta 4. Meta Trading 4, Meta Trading 5. Ada aplikasi trading. Dia memainkannya di situ. Ya itu apa itu Meta Trading? Dia aplikasi trading. Oh, aplikasi trading. Dia aplikasi trading. Nah, memang live-nya pun kita ngelihat. Oh, tapi itu beneran ya? Real tuh. Real. Ininya memang real, dari real. perdagangan beneran. Kan? Marketnya beneran. Marketnya real. Marketnya real. Terus? Memang marketnya real. Tapi yang kemarin-kemarin bermasalah itu memang Bapepti kepengennya robot trading yang dirubah menjadi digital trading sekarang itu pengennya exchange-nya itu exchangers lokal. Itu barulah namanya legal. Tapi dengan berbagai persyaratan masih banyak sih. Siupnya, izin brokernya, perusahaannya, depositnya dalam mata uang apa gitu. Iya, menghilangkan Ponzi-nya. Nggak boleh ada jarak 13.000, 14.000-nya. Oh iya. Jadi kalau Ponzi itu, jadi kalau robot trading tuh yang sekarang ini ada Ponzi gitu ya. Jadi orang kalau dapat member terus dia dapat apa? Ada rewardnya. Ada rewardnya. Kalau 10 member itu bisa dapat emas batangan berapa gram. Oh, yang diambil dari jadi gini. Mas batangannya kan pasti diambil dari mana nih? Iya, benar. Rewardnya. Dari sini? Nah. Dari setoran member? Mungkin harusnya iya. Kenapa begitu sih? Terus aneh banget kalau ikut trading aja. Terus nanti tertingginya itu dapat mobil Mercy sama liburan ke Eropa 4-pack. Untuk ngajak orang ikut robot trading? Iya, untuk mengejar rewardnya apa sih itunya. Oh, jadi ada macam-macam ya? Kevin Andrian tuh udah dapat. Siapa? Kevin Andrian sama Fury. Oh, dapat Fully dapat. Dapat Mercy sama liburan ke Eropa 4-pack karena downline jadi udah banyak banget. Tapi kan nggak masalah selama itu benar kan harusnya nggak masalah. Faktanya nggak benar. Faktanya nggak benar karena nggak bisa narik. Faktanya nggak benar karena nggak bisa withdraw sekarang udah hampir jalan 3 bulan. Jadi nggak bisa narik. Padahal kan uangnya ada harusnya kenapa nggak bisa? Musuh aku baru lagi sekarang udah bukan binary option. Musuhku tuh sekarang udah robot. Banyak banget musuhku. Kan kemarin ada yang ditahan kan? Itu Paranet. Iya, Paranet itu MC call. MC call itu apa? Margin call. Margin call itu melawan kebiasaan arus market. Jadi yang harusnya ini sell harusnya sell, dia open buy. Sebenarnya margin call itu cara jahat seorang broker untuk mencurangi nasabahnya, investornya. Supaya nggak perlu bayar. Menghilangkan tindak pidananya. Gimana caranya bisa hilang? Biar jadi perdata. Oh gitu. Karena kan supaya dia nggak perlu bayar gitu. Iya. Karena kan memang akadnya adalah trading. Real trading. Ketika trading kalau sudah loss, ya udah. Berarti broker nggak perlu ngasih duit. Kan memang kita sudah mentradingkan dan loss. Nah, kalau kita bicara masalah rugi, wajar. Kalau hari ini rugi 5% wajar. Besok main lagi rugi 5% wajar. Besok lagi main rugi 5% wajar. Sampai akhirnya nanti 10 hari ke depan uangnya habis wajar. Tapi kalau ini 1,5 jam tiba-tiba uang semua habis, nggak wajar. Jadi
ketika gini nih grafiknya atas tiba-tiba Gelontorin dipasang gede, gelontorin jatuhin, dah hilang. sengaja dengan sengaja. Itu namanya margin call. Margin call biar tidak pidananya hilang. Tapi itu tetap pelanggaran dong. Pelanggaran perdata. Perdata doang. Jadi suruh bayar dia. Perdata akan hilang ketika apa sih? Ketika sudah melakukan kewajibannya mengembalikan uang. Aku utang sama Karo 1 M. Karo ngelaporin aku kasih 1 juta. Hilang nggak perdataku? Hilang. Yang penting udah ada pembayaran. Sudah ada kewajiban itikat baikku untuk membayar ke Karos. Ya ampun. Jahat ya? Ya ampun. Sedih kan? Total kerugian Fahrenheit coba dong tanya. Berapa? 5-10 triliun. Sekarang Dari Henry berapa orang? Ownernya, aduh aku nggak tahu kalau ownernya banyak. Ownernya kenapa ownernya? Menyerahkan diri kan kemarin. Nyerahin badan aja dia? Ya karena udah siap lah. Sudah siap. Ya sudah siap lah. Orang dia sudah melakukan langkah yang tepat, kejahatan yang tepat, margin call. Hukumannya jadi cuman pidana, perdata, gimana? Hukumannya apa Hukumannya dong? ya. Pasalnya apa dong dia? Nah, pasalnya belum dibicarakan kan. Pasal belum dibicarakan. Cuman kalau feeling dari teman-teman sih ya paling perdatanya. Kalau perdata ya balik-balikin aja berapa kek, sejuta. Sementara sisanya disimpan kemana? 10 juta. Ya mungkin. Nyimpen duitnya kemana sih itu pada? Nyimpen duit, iya. Asik. Cara mencuci uang yang benar buat orang-orang korupsi di sana, afiliator di sana, aku ajarin cara menyuci uang yang benar. Pertama, kalian jual beli sesuatu barang tapi akadnya adalah jual beli. Kedua, fee lawyer. Asik. Ketiga, cryptocurrency coin. Kalian pergi ke Turki sana, murah tiketnya. Terus? Beli USB. USB Google. Harga paling mahalnya cuman 2,5 juta ya. Terus? Sewa locker di Bank Turki. Setahunnya cuman berapa belas dolar. Udah. Kalian pulang ke Indonesia, di penjara 5 tahun, pergi ke sana, kode iris kalian kaya raya masih. Jadi USB ini untuk nyimpen duitnya? Ada USB-nya. Ntar aku kirim ya kalau kalian mau tayangin. Kalau kalian mau nampilin. Ada USB-nya. USB. One USB, one iris. Itu udah biasa dilakuin. Jadi USB ini kayak dompet gitu? USB. Iya USB gitu. Itu isinya duitnya dia. Kripto taruh di situ. Iya, USB. Tik. Tuk. Pindahin semua dari. Pindahin semua, kita ada persewaan locker di sana, masukin tuk. Locknya pakai mata. Tek. Pulang ke Indonesia. Bisa kalau udah lolos, tek. Skip. Jadi dia nyimpennya duitnya bukan dalam bentuk duit kertas gitu ya? Bukan dalam kertas. Cuma 1 USB ya, doang. itu ketiga. Yang kedua, fee lawyer. Fee lawyer buat apa? Fee lawyer paling tidak bisa dideteksi sama PPATK. Oh, fee lawyer. Fee lawyer. Pembayaran honor lawyer. Nggak bisa dideteksi sama PPATK. Karena jasa. Nggak bisa dideteksi dengan TPPU. Karena kan nggak ada ukurannya tuh jasa. Nggak ada ukurannya. Ya Kak Ros. Bayar aku juga kan nggak ada ukurannya berarti ya? Iya. Iya kan? Iya. Kan aku jasaku kan nggak jelas ya. Bener. Hitungannya kan nggak ada standarnya kan? Kalau aku kena TPPU, kalau lawyer, kalau misalnya aku, Kak Veniros lawyerku, aku kasih 100 M. Wajar dong, ini pembayaran jasa. Kok apa nih gini-gini? Jasa, fee lawyer nggak bisa. Mau 100 M, mau 1 triliun fee lawyer. Tuh ya cuci. Pertama akad. Akad apa tuh? Membersihkan uang ya. Contoh. Beli apa? Aku beli mobilnya Karos. Akadnya kita jual beli. Iya. Even aku pakai uang kotor. Ya kan? Mobil aku bawa. Terus uang aku kasih Karos. Mobil aku balikin lagi. Uang aku balikin lagi. Uangnya jadi bersih. Oh, karena sudah ada akadnya. Karena sudah ada akadnya. Astaga, cari uang yang biasa-biasa aja kali ya, ribet banget itu ya. Sedih kan? Oh, itu makanya namanya disebut adalah tindak pencucian uang tuh. TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dia kotornya dari judi itu. Indikasinya ke situ ya. Kita jangan bilang pasti dari situ, jangan. Oh enggak, maksudnya indikasinya kan kalau uang kotor itu kan biasanya kalau korupsi itu kan uang kotor. Judi itu juga termasuk yang dikejar pencucian uang. Iya, kalau Bareskrim kan udah launching ya. Waktu tahun 2019 atau 2018 rekeningnya itu berapa ratus ribu apa berapa juta gitu ya. Kan ada kan di Detik. Terus sekarang berlipat jadi ratusan, bahkan berapa 1 T atau berapa ini kan.
Punya uang banyak tapi di penjara buat apaan ya? Nah itu dia. Oke. Abang cari kayu bang. Itu robot trading, jadi itu masih abu-abu sebenarnya. Robot trading, Masih robot abu-abu. trading Jadi ini masih jadi abu-abu. masalah ketika withdrawnya sudah mulai macet. Kamu pernah ikut robot trading? Ikut. Tapi udah kamu tarik. Masih nyangkut maybe 200-300 juta. Kamu kaya banget sih, ada Banyak duit gitu. nyangkut santai banget. Kalau aku udah biduran. Kenapa itu nyangkut nggak bisa ditarik sama sekali? Nggak bisa. Ya memang Kan kamu artis, kamu ngomong dikit, kok aku nggak bisa narik ya kan? sudah terbukti. Orang mau withdraw 2 bulan, aku withdraw cuma sehari. Rame ini ntar nih. Kamu artis, ngomong dikit. Ngomong dikit, ya besok langsung withdraw. Cuman ya ini mindsetnya kita dulu. Kan sebelum aku belajar ilmu investasi, aku belajar menginvestasi otak dulu. Oh iya. Karena gini loh, mau ngeluarin berapa duit pun sebenarnya nggak ada masalah. Asalkan kita boleh menginvestasikan itu cuman 15-20% dari liquidment harta benda kita. Iya. Jadi contoh kita punya mobil, rumah, tabungan sekian, taruhlah kita punya 10 miliar. Jadi 200 juta itu baru 10% dari keseluruhan kekayaannya. Enggak juga sih. Ya itu kan ilmu yang benar begitu. Emang seperti itu. Ilmu yang benar, kalau mau trading, kalau mau invest, ya seperti itu kan, pakainya jangan pakai uang yang memang uang yang kita pakai, misalnya uang dana sekolah, dana kesehatan itu jangan gitu, atau uang belanja, jangan emang uang nganggur gitu kan. Ya, jadi ini kan sebenarnya istilah-istilah yang sering digunakan di afiliator binary option gitu, istilahnya benar, cuma digunakan di tempat yang salah gitu ya. Benar. Kamu kenapa udah narik, udah denger ya ada ini? Desember memang udah denger. Udah dengar bahwa? Desember memang udah denger, karena ya aku kenal sama mereka-mereka ya. Mereka tuh siapa? Mereka-mereka lah. Siapa itu? Ya mereka-mereka yang berdasi lah. Oke, yang sudah membisiki, hati-hati. Ya gitu. hati-hati, ini gini. Udah akhirnya aku selamatkan lah yang udah BEP, yang udah balik modal, break even point, yang udah BEP. Sisanya ya ngikutin arus saja. Oh, sisa yang masih 200 itu artinya bukan aset kamu ya, kamu pokoknya udah break even point kayak ini istilahnya. Ya Untungnya, udah istilahnya untungnya. udah untungnya lah, mau ini mau enggak. Cuman aku sempat ngasih tahu anak-anak, buruan lu pada WD deh. Kenapa susah ditarik sih? Karena ada sistem ponzi-nya itu. Uangnya udah kepake buat bayar. Sudah kepake buat ini, buat itu. Leader-leader yang di Buat atas. buat Promosi ya. promosi, sponsor liga. Ya, terpapang. Sponsor liga, bikin kafe, sponsor ini, sponsor itu. Iya. Yang aman Udah bagi-bagi duitnya ke artis-artis. Seru kan? Jadi ada berapa artis yang duitnya nyangkut? Iya kan, seru kan? Ada berapa artis yang duitnya nyangkut? Kalau 1, 2, 3 banyak artis besar lagi. Nyangkutnya yang di robot trading ini. Robot trading. Kalau yang di binary? Oh, binary sih jarang lah orang Jarang. artis-artis. Jadi yang karena banyak sponsorin, yang disponsorin tuh artis-artis ini. Salah. Artis-artis banyak yang duitnya nyangkut di robot. Karena kita hampir 3 bulan ini nggak bisa withdraw. Oke. Tapi kan ada tuh co-founder atau founder atau owner yang ngasih uang ke pasangan artis. Satu koper. Itu kan duit dari mana kalau bukan duit member? Nah itu nyangkut. Enggak, maksudku artis-artis ini ikut robot trading itu kenapa sih? Artis-artis ini kenapa? Siapa? Iya. Artis-artis ini kenapa ikut robot trading? Mungkin kita kan habis menghadapi pandemi COVID. Iya. Nah, jangan salah, kita juga sekarang masih menghadapi pandemik. Iya. Tapi pandemik finansial. Iya. Makanya bersyukurlah kalau orang-orang yang kemarin masih bisa syuting atau masih mempunyai tabungan itu masih bersyukur. Karena di luaran sana yang sebenarnya dia hidup menghabiskan dari tabungannya. Dia otomatis berpikir otak dong. Ya. Nah sekarang siapa yang nggak mau ke robot trading yang sehari menghasilkan 1%, sebulan menghasilkan 30%?
Jadi seolah-olah yang namanya korban-korban investasi yang beginian ini atau orang-orang yang terjun dalam investasi yang nggak bener ini, trading yang nggak bener ini adalah itu sebenarnya karena orang tuh berpikir wah pandemi ini berarti aku harus cari cara lain untuk memutarkan uang, tapi di rumah aja. Di rumah aja. Gitu. Jadi ya sekarang jadi artis besar sampai berapa? Besar ya. Nyangkutnya besar, berapa? yang value-nya gede deh. Si SW. Berapa tuh nyangkut? 2 M-an. 2 M-an. Si RB. 350-an. Oke. IM 200 juta. IM. Cal Muhammad. Gua dong. Tadi udah ngomong. Terus siapa? Cal Muhammad. Itu yang paling gede 2 M ya? Paling gede. Ada. Siapa? Hampir 9 M. Siapa? Ini KA. KA. Itu duit dia sendiri atau duit teman-temannya? Kalau itu duit dia sendiri. Oke. Kan ada kemarin yang 8M duit dia sendiri. 8M duit dia sendiri. Dia artis terkenal. Ya artis lah, artis lah, terkenal. Terkenal gak sih ya? Apa inisialnya? KA. Cewek cowok? Cowok. Banyak banget duitnya ya? Nggak ngerti deh. Nggak ngerti deh. Jadi begini kelakuan Karos kalau di belakang TV. Aku mau di depan di belakang. Kan aku penasaran ya. Terus yang kemarin ada yang laporin itu siapa yang artis juga tapi nggak terlalu terkenal. Siapa namanya? Si Chris Ryan. 30M. Ya, tapi kan itu 93 orang. Jadi itu duit member-membernya dia? Dia itu menjadi upline dan itu tuh perkumpulan duit member-membernya, downline-nya. Nggak bisa withdraw semua tuh? Nggak bisa. Jadi sebelum dia yang digemprong? Oh dia hilang. Hah? Dia Fahrenheit. Fahrenheit kan? 30 miliar itu Fahrenheit. Dia yang laporin kan? Dia yang laporin itu kan? Nggak bisa balik itu. Nggak bisa balik itu. Nah kira-kira yang binary option yang rugi-rugi nggak bisa balik? Oh bisa. Oh bisa? Bisa. Gimana caranya? Mereka belajar dari kasus first travel. Jadi first travel itu kan tidak terbagi karena ricuh sendiri, bukti-bukti nggak komplit karena kan ada yang berapa tahun, kan itu kan kayak nabung gitu terus nggak diberangkatin gitu kan first travel. Nah sama kayak ini, sama kayak binary option. Nah cuman PPATK dari TPPU itu nanti dilikuidkan harta sitaannya, nanti baru bisa nanti berapa korban yang memang melaporkan baru nanti dikasih pure 100% sesuai dengan kerugiannya. Nah cuman aku kemarin ketemu sama pengamat TPPU, Bu siapa maaf aku lupa, pakai jilbab. Dari interview waktu itu dia bilang ternyata tidak semua hasil pengadilan nanti tidak semua korban bisa mendapatkan uangnya kembali. Kenapa? Dari kalau si korban tahu sebelumnya kalau ini judi. Sensitif ya? Aneh ya? Kan nggak bisa ya? Ngeceknya gimana ya? Itu kan lisan ya? Iya. Nah terus aku bilang, Bu ngeceknya gimana lisan? Nah itu dia. Itu nanti jadi masalah baru. Ya susah kan? Itu kan lisan, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Oke. Aku karena dari ini kok dari ini. Tapi ada kemungkinan, adalah gimana caranya yang korban itu. Nah cuman aku tuh kadang-kadang suka bertanya-tanya si DS itu ya. DS itu kan pernah punya cerita, dia pertama kali trading dari 300.000 ya kan. Terus dia bisa rugi sampai 2 miliar. Nah ruginya itu dalam setahun itulah dia trading. Nah ini menjadi pertanyaanku, emang kalau trading beneran, itu mungkin ya dari 300.000 bisa untung 2 miliar. 2 miliar tuh bisa. Dalam waktu setahun? Ya. Bisa. Dari 300.000? Dalam waktu setahun 300.000 menjadi berapa miliar? 2 miliar. Bisa. Bisa. Real trading? Real trading bukan yang lain. Bisa. Bisa. Nah si DS ini kan trader juga kan aslinya? Di Forex iya. Di Forex iya emang dia trader? Di Forex iya tapi artikel kemarin dia bilang kalau di kripto dia itu nggak pernah menang. Tapi di Forex tahu karena gurunya kebetulan Master Gema kan, dia pernah belajar Master Gema. Emang jago, emang ini. Wah dia bisa dibilang pemain yang
spekulasinya tuh berani. Dia kalau main tuh MM-an. Duit dia apa? Duit orang? Oh, duit dia lah, dia mah duitnya banyak. Oh iya ya, 500 udah sekarang 500 miliar hilang masih ketawa. Berarti yang disimpan berapa? Ayo, gosip. Enggak, tapi kalau DS kemungkinan agak susah untuk menyimpan lagi. Mungkin barang-barang yang nggak kesita bisa lah. Tapi untuk uang susah. TPPU tuh kalau bergerak tinggal kolor loh kita. TPPU itu kalau bergerak kita tinggal kolor. Karena track record yang berputar di rekening yang mengatasnamakan rekening kita, di mana aja itu bisa track record, diusut. Itu PPATK kalau dia mengeluarkan TPPU sih tinggal kolor sih. Kamu menanggapi kalau ada sesuatu, kenapa sih udahlah Ical, udahlah nggak usah lagi dah. Itu kan kasihan lah, dia sudah menerima hukumannya, sudah disita semuanya, dia kan juga suka berbagi, udahlah nggak usah diributin. Pasti tim kreatif Anda stalking komen saya ya. Ada kan gitu? Ada. Apa komentarmu begitu? Dia kan baik. Udahlah. Udah basi. Sudah basi. Komen-komen itu gua hadepin kemarin-kemarin. Sekarang lu mau ngomen kayak yang lain dong. Enggak, maksudnya bully gue yang lain apa gitu. Kamu setuju nggak bahwa dia hukumannya nggak usah terlalu berat lah, karena kan dia suka berbagi. Loh, aku itu Kak Ros, kalau aku mempunyai cincin Thanos, aku tuh pengen jangan sampai Ika sama DS di penjara. Gitu. Tapi lu semua di luar sana, teman-temanku, sahabat-sahabatku, jangan main binary option, jangan main trading yang ada aplikasi Ponzi-nya, bisa nggak? Jangan. Gitu loh, bisa nggak? Gitu, karena gini loh, kalian ini kan deposit atas kesadaran kita. Apakah kalian itu tidak mempunyai jiwa skeptis? Skeptis, jiwa selalu mempertanyakan dulu, skeptis gitu loh. Jangan plek. Lo kan juga main, Cal. Pertanyaannya kan begitu ya. Lah, gua mah main tahu kapasitas uangku yang dimainkan seberapa. Untuk apa, gimana, resikonya gimana. Jadi kalau mau trading tuh belajar dulu. Bahkan DS aja belajar loh. Belajar apa tuh? Belajar trading. Belajar. Bukan, maksudnya sebelum dia terjun jadi trader itu dia belajar dulu. Sampai akhirnya dia ditawarin afiliator itu kan. Yang pertanyaan selanjutnya. Rame nih. Kenapa sih orang bisa ditawarin jadi afiliator? Ciri-ciri orang yang ditawarin jadi afiliator, itu yang seperti apa? Nah, ini belum menjawab nih. Semua orang itu bisa menjadi afiliator. Enggak, yang dideketin di approach itu kan pasti ada tanda-tandanya dong. Random aja. Enggak ada yang dideketin sih menurut gua. Kan ada yang di email katanya. Kamu jangan kalau yang di email itu dengan CS, email programmer sih sebenarnya, email programmer, email langkah-langkahku harus gimana nih gitu. Kalau mau jadi afiliator. Bukan kita diarahin. Semua orang bisa menjadi afiliator kok. Itu linknya bebas kok. Bisa aja isi afiliator. Yang penting ketika kita mendapatkan kode referral, ketika member pengen masuk ke tempat kita, yang penting harus masuk menggunakan kode referral kita, itu kita sudah punya member. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara member ini mempunyai trust sama kita. Kita menciptakan trust issue. Bagaimana cara kita menciptakan trust issue? Ya dengan cara flexing. Diajarin tuh cara flexing. Menurutku menurutku afiliator ini cerdas ya. Jadi nggak ada yang ngajarin? Afiliator kan banyak, Kak Ros. Otomatis satu ada yang meletak dulu nih. Atau nggak ada beberapa yang meletak dulu. Caranya gimana nih? Caranya bakar dolar. Kayak Kenwill. Bakar dolar. Caranya ngerusak iPhone 13. Caranya kan cara yang terbaik akhirnya menjadi sensasi itu ya. Sensasi. Mana apalagi bahwa menurut mereka-mereka yang flexing itu memang konten-konten riak dan pamer itu banyak peminatnya. Ya, Ika kan mengakui sendiri. Iya, waktu di podcastnya Om Deddy. Di podcast aku juga dia bilang begitu. Iya kan? Dia udah segala nyanyi, segala apa, nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Dikit. YouTube-nya dia sekian tahun cuma DS juga sekian, gitu. ini sekian. Ketika dia bilang, wow murah banget. TikToknya Dan ketika dia ngajar trading juga banyak tuh. Iya. Sama seperti DS juga. Nah, berarti kan apa? Kembali ke omongan kita awal tadi. Kalau mempunyai Thanos, sebenarnya mereka jangan dipenjara lah. Tapi kalau memang harus ada contoh konkretnya, ya nggak apa-apa. Anggap aja Ika sama DS sebagai contoh. Kalau hati-hati loh kalian,
Jangan sampai ini tuh nanti ditiru sama kalian. Oke. Nah kalau semua orang dikasih nih langkah-langkah untuk jadi afiliator, mungkin nggak sih bahwa si afiliator ini nggak tahu bahwa yang dia lakukan itu dia dapat 80% dari loss. Dia pikir mungkin 80% dari total uang yang dideposit gitu atau apa gitu. Gak bisa ngejawab sih itu. Gak bisa ngejawab. Gak ada tulisannya ya? Gak ada Kamu tulisan akan sih. mendapatkan 70% dari loss. Gak ada tulisan. Share profit hingga 70% gitu doang. Gitu doang. Profit. Gitu doang. Tulisannya profit ya? Profit. Tapi nggak ditulis bahwa Nggak itu dari ditulis loss. apabila ada dari loss kayak surat kontrak gitu Nggak ada. Jadi cuma dari profit aja. Dari profit. Jadi ada kemungkinan dia juga nggak tahu. Kalau kamu tahu nggak? Enggak. Kamu nggak tahu juga. Aku nggak tahu. Aku tuh nggak tahu. Waktu jadi afiliator, istilah afiliator itu aku temukan ketika aku diskusi Oke. sama afiliator juga. Gue kok di wallet gue terisi duit ya? Lah, lu sekarang jadi afiliator, Cal? Malah dipecandain waktu itu. Wah, ada saingan lagi dong gue. Emang gue afiliator ya? Iya, lu tuh afiliator gini. Gue download bin partner sih, gue isi, gue gini-gini. Iya, lu gini-gini. Terus ini dari apa ya? Iya, lu itu dari kekalahan member lu. Oke. Oh, berarti kalau gue profit dari loss member, lah ngapain gue ngapain gue kemarin, kan gue sebulan tuh, aku sebulan tuh jadi afiliator. Ngapain kemarin aku panik, aku merasa bersalah ketika member aku loss. Kan kalau member aku loss kan ngadu tuh. Berarti aku ngapain aku ini, mending aku kasih angin surga, ayo semangat. Tetap putus asa, jangan semangat. Iya, oke. Iya kan, biar aku dapat lossnya. Iya. Ya harusnya gitu ya. Harusnya kan jadi gitu. Kamu nggak tahu berarti kan itu uang dari mana? Nggak tahu, makanya umur aku cuma 32 hari. 32 hari. Dan sempat buka kelas juga ya? Enggak punya kelas. Cuman grup DM Instagram doang. Isinya apa? Motivasi-motivasi gitu? Enggak. Ngapain? Wujud bertanggung jawab karena dia masuk di Binomo dari link referralku. Oh, itu buat grup gitu? Buat grup gitu. Sharing-sharing. Ada istilah trabar. Trabar apa? Trading bareng. Kita trading bareng. Oke, benar nggak sih? Kamu adalah cepu. Cepu polisi. Lebih Kamu suka menelusut di chat-chat Telegram dan lainnya untuk melaporkan ini dan itu. Sebenarnya udah lama ya. Kamu jadi cepu. Sebenarnya lama. Loh, sebenarnya sudah lama karena kita harus menjadi justice collaboration yang baik. Kalau sudah tersangka baru ada restoratif justice. Kita harus jadi justice collaboration yang baik. Artinya kamu memang mengobservasi. Mengobservasi, ada akses observasinya juga. Tapi bukan kamu yang ngaduin kan? Kamu hanya mengedukasi. Gini, ranahku adalah mengedukasi. Karena gini, jahat rasanya kalau ketika aku berdiri sebagai justice collaboration, terus aku mencari sesuatu orang untuk bisa ditersangkakan, aku rasa jahat. Akan tetapi, ketika aku mempunyai wewenang menjadi justice collaboration, tapi aku mengantisipasi supaya orang tidak ada yang masuk di penjara, aku rasa aku bukan jadi orang jahat. Itu ya perbedaannya. Jadi, dan apa yang aku lakuin sampai saat ini, aku bukan jadi orang jahat. Karena aku justice collaboration. Ini loh, lu jangan kayak gitu. Hati-hati. Ada loh pasal lu menuju ke sini, hati-hati. Nah, kalau ketika mereka masih bandel, ya malah aku masukin. Ayo deh nih lo kalau mau buktiin gitu. Itu yang kamu sempat kena mental ya. Nah, serangannya begitu besar. Benar nggak kamu tuh berhenti jadi afiliator bukan karena mendengar suara korban, tapi mendengar suara bisikan dari seseorang bahwa ini sedang diincar trading macam ini? Enggak, salah besar sih. Enggak ya? Enggak. Betul-betul dari nurani kamu? Betul-betul dari nurani aku. Betul-betul dari nurani aku. Karena jangan deh, nggak sampai hati. Aku rasa kalau kalian tuh pasti nggak tega lah, nggak tega loh, nggak tega banget. Maaf banget. Ojek online sehari cuman ya paling berapa ya, 100-200. Dia pengen menggadekkan uangnya, tapi malah justru secara tidak langsung uang itu dirampas. Pembantu rumah tangga yang pernah jadi memberku, dia jadi dari TKW
nabung di Indonesia itu baru berapa tahun jadi rumah tangga, dia punya tabungan 50 sekian juta, hilang. Padahal niatnya tuh dia kalau ada 50 juta dia pengen di kampungnya pengen pensiun di kampungnya karena emang udah umurnya. Email aja nggak punya waktu itu. Demi apa? Demi impian ingin seperti si dia. Flexing. Yang memulai dari sini dalam tempo segini bisa segini, walaupun sempat rugi dia bisa bangkit. Ada cerita hero di situ. Tapi dia nggak tahu sampai di situnya tuh gimana gitu kan. Gitulah kurang lebih bahasa sederhananya. Anda benar sekali. Karena itu kalau kita lihat ada orang yang flexing, ya kita nikmati aja. Ya, tapi lihat sekarang masih melihat ke flexingan? Sudah tidak. Aku masih lihat sih. Hah? Ya kadang aku suka bertanya duitnya dari mana ya. Tapi kalau flexing memang dasarnya dia kaya, memang dia dasarnya bisnis. Iya sih, ya makanya aku lihat. Kan bisa marketing bisnis itu. Ya tetap aku lihat sih, cuman aku nggak, ya aku akan lihat yang masuk akal benar. Kita harus tetap jadi skeptis. Dia dapat uangnya dari mana sih? Mungkin nggak sih gitu. Kalau gue nggak bisa, ntar gue tanya dia. Kalau gue ketemu gue tanya, gue bisnisnya hebat gimana sih caranya? Gini. Kalau jawabannya muter-muter, wah udahlah. Udah. Dititipan itu paling. Gitu flexing. Oke, yang berikutnya dia ada artikel bunyinya polisi panggil Fakaric. Sosok yang ajarkan Ika menghilangkan barbuk dan kuras rekening. Nah ini ada tulisannya, namanya keluar di artikel ya kan. Sebut saja namanya. Fakaric. Nggak apa-apa sih. Siapa sih dia itu? Fakaric. Kamu udah kenal dia? Kenal dia? Nggak kenal. Atau dia sering disebut-sebut? Nggak kenal, tapi aku pernah izin buat ke Medan nyamperin dia nggak mau. Karena waktu itu dia nyinggung aku masalah personal. Jadi dia nyinggung personal. Dia bilang aku bodoh. Dia bilang aku apa? Kalau dibilang karakter, memang karakter seperti itu dia. Tapi nggak apa-apa. Minggu ini atau minggu depan Fakaric diharuskan datang ke Barreskrim. Kalau nggak ada penjemputan paksa. Oke. Ini aku sempat nanya sama dia tuh, sosok yang apa lebih FR. lebih. Itu lebih sebenarnya. Bandarnya. Itu lebih karena kok bisa lebih? Tapi kalau kita nggak kenal dia, mungkin karena dia nggak punya jargon ya. Mungkin Nggak karena punya jargon murah banget. Gitu. Oh tapi dia ini loh. Aku mencoba mencari Instagramnya, cuma ada beberapa postingan. Udah hilang karena fotonya udah foto yang putih gitu loh. Oh iya. Udah hilang bener-bener tidak bisa ditemukan gitu. Tapi aku masih nyimpen, kita masih pernah DM-an kan waktu itu. Dia binary option juga? Dia binary option binomo. Dia itu mempunyai sinyal bullshit itu. Sinyal bullshit tentang binary option. Jadi mengikuti sinyalnya dia, ntar di jam sekian, menit sekian, semua open buy. Oh dia itu sampai bisa begitu? Bisa gitu. Dia itu udah sistem gurita, dia itu punya kaki-kaki yang menjadi afiliator semua, itu jahat orang. Nah, aku sebutin semua, pada kabur deh tuh semua deh. Jadi dia tuh kayak model ini ya, ngikutin ini nih, kayak apa tuh namanya, kayak ya ngikutin aku ya, jam segini buka gitu. Dia punya sinyal. Dia punya sinyal. Kalau ngikutin dia bayar berapa? Kalau untuk mendapatkan tips-tips dari dia? Nah kalau ini masih indikasi, sekali lagi ini masih indikasi. UITE tidak bisa menjelaskan kalau aku sudah mempunyai kata-kata indikasi teman-teman. Jadi ini udah indikasinya. Dia bisa merekrut sesama afiliator dengan membayar 13 juta atau berapa belas puluh juta gitu untuk dia bisa merekrut, mendidik, membina afiliator untuk menjadi calon afiliator. Duplikasi dia. Menduplikasi dia. Dengan cara dia. Ada kontraknya viral juga di sosial media. Terus dia ini mempunyai robot trading binary option. Udah robot, sudah binary robot. Option lagi. Dia sudah mempunyai robot. Terus pakai ponzi juga. Indikasi belum situ. Oh belum situ. Ini kita bicara indikasi ya. Jadi indikasi itu. Aku juga cuma nanya. Ya sesuatu yang bukan pasti. Aman itu nggak ada WT-nya itu. Indikasi. Nah itu indikasinya dia mempunyai robot trading, itu pun dia sempat udah ucapin di vlognya si Indra Kents. Nah bayangin aja dia sudah
Dia sudah mendisclaimer semuanya. Wow. Dia udah sebut dia sendiri yang ngomong ya kan, dia punya robot. Ya, dia sudah ngomong sebenarnya. Dia sudah ngomong. Dan aku tahu dari setahun yang lalu kayak orang bego aku ngumpulin bukti. Tapi kok nggak ada orang yang ngaduin dia? Sudah. Oh sudah. Sekarang kan. Ya gitu. Dulu ada orang yang ngaduin, hilang diserang, di report rame-rame. Instagramnya di ini, dibully. Masa lalunya dicari-cari. Masa lalu cari-cari. Masa lalunya cari-cari. Kan sekarang kan juga kadang ada yang suka bilang, oh kalau untung aja diam-diam, kalau rugi aja bilang jadi hal yang korban. wajar. Wajar dong, kan kita berinvestasi. Untung ya wajar. Kalau rugi 1,5 jam tiba-tiba harta kita hangus, ya itu nggak wajar. Gitu loh. Jadi tergantung kembali kepada kewajarannya. Kewajaran. Astaga. Ini kayak lagi kuliah 2 jam nih ya sama Asik kan? Ical Muhammad ya. Seru kan? Seru. Padahal ibu-ibu ya. Ini gitu. Papi Kuya aja ngajakin podcast lagi nih. Cuman kayaknya setelah ditelaah, kayaknya ada yang kurang deh yang ditanyain. Biasanya kalau udah yang kedua kali, itu malah takut ada sesuatu tuh nanti. Maksudnya gimana? Ini kan konten-konten sensitif, Karos. Oh iya. Kepleset repot aku. Mungkin nggak kepleset sekarang, tapi jejak digital kan bisa. Oh iya. Yang aku sebutkan kan memang harus yang bener-bener yang sudah terjadi kemarin. Oke. Ini tadi aku nanya tapi belum dijawab sama dia. Sebenarnya cara flexing itu diajarin nggak sih atau tadi cuma nonton doang ya? Nonton doang, lihat aja ya. Ya lihat aja hasil observasi. Nah tergantung. Kamu nggak pernah flexing? Apa yang mau di-flexing, Karos? Ya kan flexing gampang, tinggal pinjem aja. Lah justru kalau ada penyewaan jam tangan Justru kalau aku flexing aku repot. Karena jadi sorotan ya. Pertama nggak ada yang di-flexingin. Kedua, ntar aku kalau nolak temanku mau utang nggak enak. Kayak pelit. Padahal takut nggak balik. Gitu. Ya. Jadi ya begitulah, ini mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat ya, terutama buat yang kayak ibu-ibu kayak aku yang karena ini apa sih sebenarnya nggak ngerti kan, taunya secara mendasar bahwa trading itu kan emang gitu, trading itu kan emang nggak boleh diperlakukan seperti judi ya, trading itu harus mengetahui juga mental kita tuh seperti apa orangnya gitu kan, jangan pakai uang harus pakai uang yang nggak kepake, itu kan sebenarnya cara-cara yang benar memang, tapi ini masalahnya adalah tradingnya bohongan, bukan trading beneran, yaitu tradingnya ala-ala judi karena cuma nebak naik sama turun. Itu pun naik turunnya nggak jelas karena bisa dimainkan oleh sistemnya dia. Namanya juga binary option. B itu 2, option itu pilihan. Pilihan cuma. Di antara 2 pilihan. Nah, Oke. Dan yang tadi yang robot juga ya ini masih itulah kurang lebihnya karena ada ponsinya itu ya yang bermasalah. Jadi cari duit itu gimana ya? Yang enak yang lipat gandain duit. Bersyukur. Bersyukur. Dilipat gandain itu. Udah bersyukur, kita tuh harus bersyukur. Banyak sedekah. Bersyukur baik sama orang. Udah. Baik sama orang ya, nggak boleh sombong. Ini rumah yang Jagakarsa, aku sofa dikasih, ini dikasih, itu dikasih, ini dikasih. Oh itu rezeki ya? Itu yang namanya rezeki. Karena apa? Baik sama orang. Iya. Saya kurang apa? Gue lampu dong. Aduh, jangan lampu lah. Lampu udah si ini sama si ini. Kulkas pintu 2. Oke. Sekarang kita mau nanya deh, kalau kamu sekarang tradingnya apa aja? Sekarang ya koin, kripto, forex, terus udah. Forex justru? Forex, ya forex sebenarnya. Nggak trading saham? Saham susah ditebak akhir-akhir ini ya. Aku nggak hoki di saham. Oh kamu nggak hoki? Udah pernah nyoba semuanya? Udah 7 aplikasi, bayangin aja. Berapa yang ilegal? Ya kok ilegal? 7 aplikasi yang pernah kamu coba? Hah? 5. 7 aplikasi yang kamu coba 5 ilegal? 5 ilegal. Tahunya setelah berapa lama tuh? Oh dari pertama masuk emang udah tahu kalau itu ilegal. Huh? Ya. Terus kenapa masuk? Challenge saja. Oh challenge, kira-kira aku bisa mengakali itu nggak ya gitu? Enggak, lebih tepatnya kan kita ada hitungannya feeling. Kita bicara robot. Robot itu umurnya paling 5 tahun. Nah, kalau sebulan kita menghasilkan 30%, balik modal berapa bulan? 3-4 bulan balik modal. Ya kan? Ya udah. Kita harus lihat umurnya dulu nih. Ini robot ini umurnya berapa nih? Oh, dia baru setahun. Oke, baru setahun. Siapa brokernya? Siapa ownernya, track record ownernya, bermasalah atau enggak?
wah Andre pernah bermasalah nih, ini, berarti nggak usah. Atau lihat dulu track recordnya, siapa yang main. Coba lihat legasinya, walaupun legasi abal-abal kan kita tahu. Siupnya apa, ininya apa, siupnya apa, kita tahu. Dari situ sih, oh ini mah scam paling setahun lagi, kita masukin aja. 3 bulan doang. 3 bulan, 4 bulan kita udah BEP. Ya udah. Udah, mau lu scam, mau lu MC, mau apa, bodo amat. Itu, tapi kita harus tahu, harus main timing di situ. Judi, real judi itu ya aku ini real judi. Harus lihat timingnya dulu. Binary option sama, awal kalah 30 juta. Kok ada bin partner, apa nih bin partner diikutin? Oh, nih kalau ini kejahatan publik nih udah. Ya kita ungkapin kejahatan publik gitu. Jadi orang mah fair-fair aja udah. Duitnya gedean mana jadi artis sama ikut trading? Kalau jadi penjahat trading. Jadi penjahat trading. Aku aja nyesel ngelihat depositnya apa? 500 miliar. Aku aja nyesel ngelihat uangnya dia 500 miliar sampai pakai baju orange mau. Ya, yang membuat dia baju orange kan aku. Bukan kamu. Oh, kamu. Aku edukasinya. Edukasi. Tapi yang memasukkan kan bukan aku. Iya, korban-korbannya. Oke. Baiklah, begitu ya caranya ya. Jadi kalau apapun kita mau terjun kemanapun, namanya seperti orang belajar. Harus belajar dulu, pelan-pelan. Jangan ngikut-ngikut orang gitu ya. Boleh ngikutin caranya orang, tapi jangan ngikutin langkahnya dia yang mungkin udah 10. Kita ikutin dari satu. Kalau mau ikutin cara dia juga jangan. Kalau nggak ngerti-ngerti banget, mendingan dikulik dulu ya. Harus. Dikulik dulu, dan binary option itu adalah judi dan ilegal. Gitu aja. Benar. Ical, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Aku juga makasih. Aku sampai, ya ampun, sumpah aku. Tapi ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang marah-marah, kemarin ada yang marahin aku gara-gara aku wawancara Indra Kents. Ini kan gak apa-apa aku mau wawancara Indra Kents. Biar kita tahu lah. Kayak apa sih dia tuh sebenarnya. Aku lupa nanya sama dia, kamu tahu gak sih apa yang kamu lakukan? Karena waktu itu belum rame. Dia belum ketangkep waktu itu. Dia ngejawab? Enggak. Karena belum rame. Maksudnya belum, aku... Oh iya, aku sekali mau nitip ya. Keramaian Juragan 99 itu nggak ada sangkut pautnya sama aku. Ya itu beda. Itu nggak ngerti tuh kasusnya apa. Karena 2 hari ini ramai sekali Instagram jadi, saya. Kalau ada Crazy Rich yang lagi diserang, semuanya nudingnya ke kamu. Itu nggak ada urusannya. Iya memang jauh sih. Apa urusannya sama robot sama binary sama dia juga apa nggak ngerti, bisnis-bisnisan krim-kriman nggak tahu. Oke lah, baiklah kalau begitu. Cuman bangun tidur rame aja. Oke, Ical, thank you. Thank you buat kalian semua. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Minum dulu. Udah habis. Spill the tea. Dah. Di sini.